Zulaikha. Di awal penciptaan, ketika seluruh keturunan Adam di masa yang akan datang berjejer di hadapan Adam dalam bentuk bayangan, Adam tertarik pada satu orang, seorang lelaki yang ketampanannya sulit dilukiskan. Wajahnya bersinar seperti mentari, rambutnya bergelombang di atas bahunya, dan bentuk tubuhnya yang begitu sempurna, seperti pohon cemara yang tinggi. Siapa laki-laki yang memiliki keindahan yang begitu menggairahkan sehingga membayangi semua itu? Adam dalam kagumannya bertanya kepada Tuhan. "Dia Yusuf," jawab Tuhan. "Cahaya dari matamu, ia adalah cermin hatimu, setangkai bunga dari taman Yakub dan Ibrahim. Hargailah ia." Terlahir di Kanaan, Yusuf dan saudaranya Binyamin adalah putra bungsu keturunan Ibrahim. Yusuf merupakan putra yang paling tampan di antara 12 putra Yakub. Sesungguhnya ketampanannya tiada tanding, tiada banding, karena Tuhan telah menampilkan sebagian keindahannya dalam paras Yusuf. Karena itu, setiap orang, baik muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan, jatuh cinta kepada Yusuf begitu mereka melihatnya. Demikian pula Yakub, ia lebih mencintai Yusuf daripada putra-putranya yang lain, dan ia paling tidak tahan berpisah dengannya. Di sebuah negeri yang tidak jauh dari Kanaan, hidup seorang raja yang memiliki putri bernama Zulaikha. Zulaikha adalah gadis yang sangat cantik, sehingga banyak yang ingin menjadi budaknya, hanya agar bisa dekat dengannya dan dapat melayaninya. Sang putri hidup damai dan serba berkecukupan, karena hatinya tidak tersentuh oleh yang lain dan pikirannya bebas dari rasa cemas dan kesulitan. Tapi pada suatu malam, Zulaikha bermimpi tentang seseorang lelaki yang sedang duduk di atas takhta di sebuah taman. Dia tidak pernah melihat lelaki yang sangat tampan itu sebelumnya. Wajahnya bersinar seperti bulan di langit gelap. Matanya bercahaya seperti gemintang di cakrawala legam, dan tubuhnya yang anggun seperti sebingkai potret. Satu tatapan saja sudah cukup menembus hati Zulaikha, mengirimkan rasa sakit ke sekujur tubuhnya. Namun, sepertinya dia menikmati rasa sakit itu, karena Zulaikha tidak dapat mengalihkan tatapannya dari lelaki itu. Keesokan harinya, Zulaikha membuka matanya, tersenyum hingga dia menyadari bahwa keindahan yang dilihatnya tadi hanyalah sebuah mimpi. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasakan kedamaian di dalam jiwanya, hanya ingin melihat lelaki yang ada di dalam mimpinya. Ia tidak membicarakan lelaki itu kepada siapapun. Dalam ketidakberdayaannya, Zulaikha tidak bisa makan, dan andai ia tidak berharap bisa kembali menemui cintanya di dalam mimpinya, ia tidak akan bisa tidur. Pipinya yang bersemu kemerahan berubah menjadi kelabu. Postur tubuhnya yang anggun tertekuk karena memikul beban sakit perpisahan. Akhirnya, pada suatu malam yang buruk, setelah menangis selama berjam-jam, berdoa supaya ia dapat melihat kembali kekasihnya, Zulaikha kembali bermimpi tentang lelaki yang duduk di taman itu. Tapi kali ini, di dalam mimpinya, Zulaikha mendekati lelaki itu dan menyatakan rasa cinta dan sakitnya, memohon agar lelaki itu membiarkannya mengetahui siapa dirinya. "Aku adalah wazir agung dari Mesir," lelaki itu menjawab, lalu tiba-tiba menghilang. Zulaikha terbangun dengan rasa tenang dan puas dalam hatinya. Dia memanggil dayang-dayangnya dan menyuruh mereka memberitahu raja bahwa dia siap menerima pinangan. Ketika tahu Zulaikha bersedia menerima pinangan, raja-raja dari kerajaan lain mengirimkan kereta kuda yang membawa hadiah-hadiah dan perhiasan yang sangat indah dengan harapan dapat menggandeng lengan sang putri untuk menikah. Tetapi Zulaikha menolak mereka semua dan terus menunggu utusan yang diharapkannya datang dari Mesir. Namun harapan itu kelihatannya sia-sia, karena utusan itu tidak kunjung tiba. Akhirnya, tidak mampu mengendalikan diri lebih lama lagi, Zulaikha meminta ayahnya mengirimkan pesan kepada Wazir Agung Mesir, menawarkan persetujuan atas pernikahan Zulaikha dengannya. Ketika Zulaikha mendengar sang wazir menerima tawaran tersebut, sang putri yang baru berusia 15 tahun itu sangat girang.
dia berangkat ke Mesir disertai sejumlah besar dayangnya dan satu peti penuh permata dan mutiara yang berharga untuk menyambut kedatangan Zulaikha. Sang wazir membangun sebuah paviliun tempat peristirahatan calon istrinya di luar kota sebelum mereka bertemu secara resmi. Tetapi sang putri begitu tidak sabar ingin segera menemui kekasihnya, sehingga dia meminta dayangnya memikirkan cara agar ia dapat langsung melihat sang wazir. Dayang Zulaikha kemudian diam-diam mendekati tenda sang wazir dan merobeknya sedikit, lalu memanggil tuannya. Setelah mengintip lewat lubang robekan itu, Zulaikha terpana dan pingsan karena kaget. "Tapi dia bukan lelaki yang kulihat di dalam mimpiku," suruh Zulaikha ketika sadar. "Dia bukan lelaki yang kucintai hingga aku kehilangan akalku, lelaki yang telah mencuri kedamaian dan kebahagiaanku." Berjam-jam Zulaikha menangis dan memohon dengan sangat belas kasihnya, berharap hidupnya berakhir di situ. Dan saat itu juga akhirnya sebuah suara datang padanya dari surga, berkata, "Wazir Agung Mesir, bukan hasrat hatimu, tapi tanpa dia tidak akan mungkin teraih tujuanmu. Sabarlah, karena sebentar lagi kau akan melihat keindahan kekasihmu melalui kebaikan kebersamaan dengan sang wazir." Berita itu menyenangkan hati Zulaikha. Dia menyeka air matanya, bangkit, yakin dengan masa depannya untuk pertama kalinya sepanjang yang dapat diingatnya.